Puji nama Tuhan, saat ini saya akan menjelaskan tentang MK Spiritualitas, di mana kita akan belajar tentang hamba Tuhan dan jabatan. Nama ini, jabatan, pasti berkaitan dengan satu kata dengan kata yang lainnya itu kedudukan atau pemimpin. Pemimpin, atau kita bisa baca juga di dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan tugas berkuasa atas ikan, ternak, dan binatang di udara. Kenapa manusia memiliki semacam naluri untuk memimpin? Ya, ada karena naluri itu ada sebuah anugerah memimpin. Atau memimpin adalah anugerah dari Tuhan untuk memimpin. Dan setiap anugerah memiliki potensi, tetapi potensi memiliki hal yang positif, tapi juga ada yang potensi yang memiliki sifat negatif. Dalam ini, potensi kepemimpinan bisa berdampak positif maupun negatif tergantung siapa dia dan yang akan dia lakukan. Kita bisa baca juga dalam Amsal 2 ayat yang ke-9. Jabatan pemimpin atau di sini ada beberapa piramida tentang suatu jabatan kepemimpinan. Yang pertama, fisiologi atau suatu kebutuhan fisik. Safety adalah di mana kita memiliki rasa aman. Dan love di mana adalah dicintai atau mencintai. Dan di mana juga ada esteem atau ingin untuk dihargai. SA atau aktualisasi diri ketika dia diberikan jabatan untuk memimpin. Dalam hal ini, memimpin itu kalau bukan Tuhan yang kasih, yang pertama mahal, dan yang kedua malu. Perintah pertama yang Tuhan kasih buat kita adalah memimpin, menaklukkan alam. Kepemimpinan yang pada awalnya itu adalah baik, bagus, atau bisa kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Orang yang menghendaki jabatan yang indah, jabatan masalah pemimpin itu baik, bagus, indah apabila memiliki hati untuk memimpin, tetapi hati-hati dengan kepemimpinan itu. Ada 2 contoh tokoh dalam Alkitab, yaitu Nimrod dan Lucifer. Karena kejahatan mereka, Tuhan menghukum mereka. Bagaimana kita mempunyai konsep sebuah jabatan itu menjadi positif, bukan negatif. Ada beberapa hal yang harus kita dipahami. Apa sih jabatan itu? Sebelum itu, kita harus tahu bahwa konsep jabatan itu harus benar. Dalam hal ini, kita akan mempelajari tentang makna jabatan. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama, jabatan itu adalah kepercayaan. Kita bisa baca juga dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Kepercayaan yang dari Tuhan, maka kita harus menjaga apa yang telah dipercayakan. Yang kedua, makna jabatan. Atau kita bisa baca juga di dalam Lukas 19 ayat 16-17, di mana jabatan itu penghargaan upah kesetiaan. Jika suka ingin menjadi pemimpin, kita harus membuktikan kinerja kita sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu 3 hal, yaitu fisik. Dimana fisik kita makin lama akan lemah. Atau bisa juga di saat kita tua akan lemah. Orang yang berguna, yang kedua. Intelektual, yang ketiga mental. Dimana mental kita harus kuat. Anda akan menjadi orang yang diperlukan ketika mental kita kuat. Urapan adalah kunci dari semua di mana kita memiliki kepemimpinan yang kuat. 3 itu jabatan adalah pelayanan. Atau bisa baca dalam Lukas 22-26. Di mana jangan melihat jabatan itu sebagai kesempatan atau keuntungan pribadi dan memperalat orang, tetapi kita harus merubah bahwa jabatan itu adalah kesempatan dalam pelayanan untuk melayani.
Yang keempat, 1 Timotius 2 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 8, tanggung jawab kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab dalam keadaan apapun. Yang kelima, Filipi 1 ayat 22, hidup adalah kesempatan, memberi buah, jabatan adalah kesempatan, mengerjakan sesuatu yang sangat besar. Dan yang terakhir, dalam sebuah pekerjaan besar dan penting itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Sekian penjelasan saya tentang kepemimpinan atau hamba Tuhan dan jabatan. Biarlah materi ini bisa berguna bagi kita semua untuk mengerti tentang hamba Tuhan dan jabatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.